Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Ana Agung Dwi Arsana. Kemarin kita sudah unboxing robot Doobot, yaitu robot lengan gitu ya, kayak yang di film-film Iron Man gitu. Nah, kemarin kita sudah berhasil untuk mengajarkan si robot ini menggambar. Jadi selain menggambar, kita juga kendalikan dia menggunakan mouse agar bisa bergerak sesuai dengan keinginan. Dan nantinya itu kita untuk belajar bagaimana sih mekanisme lengan robot yang ada di pabrik-pabrik gitu ya. Di pabrik-pabrik sebenarnya lengan robot pekerjaannya banyak. Nggak cuma ngangkat beban aja, ada yang ngecat, ngelas gitu ya. Tapi sekarang kita akan belajar gimana sih caranya untuk mengangkat suatu benda dengan menggunakan robot lengan yang ada di pabrik. Tapi tentunya dengan simulasi robot Doobot yang lebih kecil ini. Nah, kalau sebelumnya kita sudah berhasil menggambar atau membuat robot ini bisa menggambar, itu sebenarnya sebuah dasar yang penting untuk kita bisa mengendalikan atau mengoperasikan mesin CNC gitu ya. Jadi mesin CNC gerakannya itu mendatar, kalau robot lengan ini itu gerakannya lebih leluasa gitu ya. Nah, pengoperasian lengan robot seperti ini kalau di pabrik-pabrik itu nggak cuma untuk gambar, nggak ada sih sebenarnya untuk gambar gitu ya. Ini lebih ke produksi. Jadi ngangkat-ngangkat beban yang berat itu nggak usah manusia lagi karena sudah tangan robot gitu ya. Dan juga untuk melakukan pengelasan, packaging, sampai dengan produksi makanan pun juga ada yang menggunakan robot tangan seperti ini. Nah, robot-robot tangan yang digunakan di pabrik-pabrik itu ada yang sudah terprogram, ada juga yang bisa beroperasi secara otomatis. Nah, otomatisnya itu menggunakan kamera dan juga sensor-sensor yang terpasang di tangan robotnya. Sama seperti robot Doobot Magician ini sudah dilengkapi dengan kit vision atau lebih tepatnya vision kit, yang dimana ada kamera yang terkoneksi ke sistem robotnya. Dengan begitu robot ini mengetahui objek-objek apa saja yang ada di depannya. Nah, dalam sistem kerjanya di lapangan itu robot-robot tangannya ada beberapa yang menggunakan gripper seperti ini untuk mencapit dan bisa mengangkat beban berat. Tapi ada juga yang menggunakan suction cup seperti ini pada objek atau benda yang datar-datar seperti kaca atau mungkin bodi mobil, itu menggunakan suction cup seperti ini. Sistemnya adalah menyedot, sehingga diperlukan pompa sedot seperti ini. Dari Doobot Magician ini juga menyertakan pompa sedot seperti ini, yang pemasangannya juga nggak terlalu susah teman-teman. Kalau dilihat di bagian belakang robot Doobot Magician ini ada konektor-konektor yang warnanya sudah sama persis seperti konektor yang ada di aksesorisnya gitu ya. Seperti ini pompa sedotnya. Teman-teman bisa lihat SW1 dan GP1 itu sebenarnya sudah tertulis dengan jelas di bagian belakang robotnya. Lalu untuk pemasangan suction cup-nya di bagian ujung tangan robotnya itu juga nggak susah-susah banget. Karena posisinya sudah pas dan tidak mungkin salah gitu ya. Kita tinggal mengencangkan skrup di sini. Lalu untuk konektornya, teman-teman juga nggak bakalan bisa keliru karena juga ada warna-warna yang ya kalau kita buta warna pasti salah. Tapi kalau kita nggak buta warna, ini pasti kita tahu oh tempatnya di sini karena warnanya sama. Nah, seperti itu teman-teman. Ini mudah banget. Selain itu untuk pemasangan selangnya itu tidak diperlukan peralatan khusus. Kita tinggal masukin aja ke bagian suction cup-nya di sini dan sudah langsung terpasang, nggak usah dikencengin. Karena di sini daya sedotnya ya nggak sekuat yang ada di pabrikan gitu ya. Lalu kita coba nyalakan dan sebelum kita mengoperasikan, ingat kita harus mengkalibrasi posisi home-nya dari aplikasinya. Nah, langkah ini itu sangat membantu bagi robot Doobot Magician-nya untuk mengetahui posisi di mana dia sekarang, ujungnya gitu ya. Jadi pada saat dioperasikan tidak salah koordinatnya gitu. Nah, kalau sudah selesai kalibrasinya untuk posisi home-nya, kita buka di aplikasinya langsung. Di aplikasinya di sini interface-nya sangat sederhana, cuma ada beberapa menu di sini yang bisa kalian drag and drop gitu ya. Jadi pemrogramannya nggak sesulit yang dibayangkan.
Di sini juga mungkin kita bisa lakukan hal pertama adalah kalibrasi. Kita masukkan di sini objek kamera, lalu bisa kita aktifkan dengan klik tombol play atau run. Nah, ini kameranya bakalan kelihatan seperti ini. Apa yang dilihat oleh kamera si robotnya itu bakalan tampil di layar seperti itu. Kalau kita taruh objek di bagian papan kalibrasi ini, maka pada saat kita refresh di layar atau kita run lagi gitu ya, maka akan ada objek di layarnya. Ini masih monokrom, kita coba lihat. Nah, ini sudah berwarna teman-teman. Oke, kita coba untuk menambahkan warna lainnya. Dan yang pasti sebelum kita melakukan pekerjaan robot untuk memindah-mindahkan barang ini, kita harus melakukan kalibrasi juga teman-teman. Ini kita tes dulu 2 warna. Nah, sudah terdeteksi. Lalu untuk proses kalibrasinya gimana nih? Nah, ini kalibrasi untuk apa? Kalibrasi ini berguna untuk si robot magician-nya mengetahui posisi dari objek yang bakalan diambil. Nah, di sini kita bisa kalibrasi menggunakan papan kalibrasi. Kalau kita klik atau buka, maka dia akan menampilkan objek seperti ini yang mengharuskan kita menggeser-geser lengan robotnya ke koordinat yang sudah ditentukan. Nah, cara untuk mengetahui angka-angkanya itu adalah dengan membuka Dubot Studio, lalu mengarahkan lengan robotnya pada koordinat yang sudah diarahkan pada layar. Gitu ya. Misalkan di titik pertama tadi di layar di bagian sini. Lalu pada saat kita taruh, maka koordinat X dan Y-nya di sana sudah berubah. Nah, di sini kita tinggal copy saja koordinat X dan Y-nya di bagian tabel untuk kalibrasi ini. Jadi kalibrasinya teman-teman bisa lanjutkan dan bisa dilihat di user manualnya gitu ya. Lalu kita lanjut di sini. Ini bentuknya seperti flowchart teman-teman. Jadi kalau teman-teman familiar dengan flowchart, drag and drop, ini gampang banget kita memprogram robotnya. Jadi alurnya dimulai dari kamera, color extraction, image morph, bloop, calib transformation, move, suction cup, move lagi, dan terakhir adalah suction cup untuk melepaskan objek gitu ya. Jadi ceritanya itu tangan robotnya akan kita program untuk mendeteksi mana nih objek yang akan kita ambil, karena di depan ini kan ada banyak objek nih. Karena kita program warnanya misalkan pertama adalah merah, maka dia akan mengambil lalu menyedot warna merah itu lalu mengantarkan ke lokasi drop gitu ya. Lalu dia akan mengulang programnya dan mengambil warna yang sesuai dengan yang sudah diprogram, menyedotnya lalu menggeser dan meletakkannya di lokasi tujuan gitu. Nah, ini kalau kita lihat, kita aktifkan dulu kameranya teman-teman. Dan jangan lupa untuk kameranya, karena kita akan mendeteksi warna, kita harus mengaktifkan bagian RGB-nya, jangan yang monokrom gitu ya. Nah, setelah aktif, kita akan lihat warnanya sudah bagus. Kalau belum bagus, itu harus dikalibrasi warna lagi. Lalu kita masuk ke color extraction, yang nilai-nilainya ini kita harus atur untuk warna apa sih yang akan kita tonjolkan. Ini bakalan berubah menjadi hitam putih. Nah, si robot ini akan mendeteksi bagian warna yang sudah terfilter. Nah, di sini adalah warna kuning, akan berubah menjadi putih seperti ini. Lalu di bagian image morph ini, kita harus menentukan objeknya itu dalam bentuk apa, bentuk kotak kah? Lalu untuk di bloopnya ini untuk memberikan garis pinggirnya atau batasan dari objek yang akan dibaca si robot. Lanjut ke calibration transformation. Di sana adalah untuk menentukan si robot ini titik tengahnya objek yang sudah dibaca itu di mana. Nah, ini penting sekali karena dengan mengetahui titik tengah, si robot ini nggak mungkin bakalan nyedot objeknya di pinggiran bendanya gitu ya. Maka dia harus menyedot di bagian tengahnya. Nah, untuk itu kita perlu file kalibrasi yang di awal tadi untuk membuat pergerakan robotnya ini lebih presisi dalam koordinat objeknya. Nah, ini sudah ada titik hijau di tengahnya, artinya sudah benar settingan kita gitu ya. Lalu untuk move ini, setelah objeknya diketahui koordinatnya, si robot akan menggeser lengannya ke objek tersebut. Tapi tidak langsung menggeser, tapi kita menggunakan jump di sini. Jump itu artinya bukan lompat, tapi dia harus mengangkat ke atas dulu, baru menuju ke objeknya. Nah, di sini kita harus atur dulu koordinat X dan Y-nya. Dan untuk nilai untuk Z-nya ini ya, teman-teman bisa lakukan dengan menggeser lengan robotnya ke bagian atas dari objeknya.
Maka di aplikasinya bakalan terlihat nilai dari Z-nya pada saat suction cup-nya berada di atas objeknya. Nah, itu yang kita gunakan. Di sini kita gunakan min 39 atau min 40. Untuk R-nya kita kasihkan 0 aja. Nah, setelah sampai di depan objeknya atau di atas objeknya, suction cup ini kita buat dia menyala atau menyedot, ya. Lalu setelah disedot, kita akan kirim objeknya ke koordinat yang kita tentukan manual di sini. Setelah itu, setelah sampai, suction cup akan kita matikan sehingga objeknya bakalan jatuh. Nah, seperti itu dia prosesnya, teman-teman. Jadi sekarang kita akan coba jalankan program yang kita buat ini, apakah berfungsi sesuai dengan yang tadi kita omongkan gitu ya. Nah, teman-teman, itu dia tadi percobaan kita tentang Vision Kit dari DoBot. Dengan Vision Kit ini, si robot tangan ini bisa mendeteksi objek yang ada di depannya. Jadi ini kebetulan kita mendeteksi warna dan juga mendeteksi bentuknya, yaitu bentuknya adalah kotak. Teman-teman juga bisa memprogram dengan mendeteksi bentuk-bentuk yang lain. Jadi ada banyak sekali fitur-fiturnya, tidak cuma mendeteksi bentuk, tapi juga mendeteksi sudut, mendeteksi bulat-bulatan gitu ya, macam-macam. Nah, di sini kita memprogram DoBot ini dengan Vision Kit bukan berdasarkan koordinat seperti yang sudah dipraktekkan tadi. Saat saya menjalankan programnya, ini flowchartnya sederhana banget, teman-teman. Kita saat jalankan seperti ini ya. Ini kita jalankan dulu. Tapi tidak ada objek yang sesuai dengan kriteria, maka si DoBot ini tidak akan bekerja. Tapi begitu kita taruh di sini, maka si DoBot akan langsung mengambil objek tersebut. Saya taruh di mana aja, di sini misalkan, atau juga di sini, maka dia akan langsung secara otomatis mengambil objek tersebut. Jadi ini mirip banget seperti robot-robot yang ada di pabrik-pabrik. Jadi robot-robot tersebut saling bekerja sama memindahkan rangka-rangka mobil untuk dilanjutkan ke bagian berikutnya, seperti itu ya. Jadi mungkin sekian dulu video tutorial kita tentang bagaimana penggunaan DoBot ini dengan Vision Kit-nya. Penggunaannya sangat mudah untuk keperluan yang biar bisa kita tahu gimana sih sistem kerja robot lengan yang ada di pabrik. Oke? Sekian dulu mungkin vlog kita hari ini atau mungkin tutorial sederhana kita. Jangan lupa ikuti terus channel YouTube Dwi Arsana untuk mendapatkan informasi menarik seperti ini lainnya di channel kita. Oke, sampai jumpa.